Ya, jadi minggu lalu kita terakhir belajar terkait teori representasi. Jadi teori representasi itu di minggu lalu kita nyatakan ya ada anggota dari sebuah grup G, yaitu G1, jadi G1, G2 anggota dari grup G. Nah, jadi dari sini kita representasikan masing-masing. Jadi G1 kita representasikan menjadi DG1, kemudian G2 kita representasikan menjadi DG2. Nah, supaya dia grupnya dan representasinya memiliki sifat yang sama, maka berlaku ketika kita kalikan G1 dan G2, kita produkkan, maka ini menjadi representasinya, ini menjadi DG1, kemudian yang bagian ini menjadi DG2. Ini tentunya hasil kalinya adalah G1, G2, dan ini hasil kalinya adalah representasi dari perkalian G1 dan G2. Nah, ini harus dimiliki oleh representasi dari sebuah grup. Nah, kemudian kita masuk ke elemen dari grup ya, dan matriks representasinya. Sebelumnya kita nyatakan representasinya itu dalam bentuk matriks ya. Ternyata dia misalkan untuk kasus permutasi sendiri dan representasinya dia memenuhi sifat yang sama. Kita masuk di bagian ini, elemen grup dan matriks representasinya. Jadi di bagian sebelumnya kita ketahui matriks D34 itu merepresentasikan permutasi dua objek yang berupa 3 dan 4 ya. Nah, kalau di fisika itu sering kita itu menganggap representasi dan permutasinya itu dia secara esensi sama ya. Jadi sering tercampur aduk kalau di fisika ya, antara matriks dan representasinya. Antara suatu grup dan representasinya dianggap sama. Nah, contohnya misalkan pada grup rotasi ya. Jadi kan di grup rotasi itu kalau misalkan kita ditanyakan terkait dengan representasinya ya, maka yang sering dinyatakan itu
adalah matriks 3x3 ya. Matriks 3x3 dari rotasi. Sementara kalau di matematik itu misalkan rotasi itu, jadi dalam matematika rotasi merupakan entitas abstrak yang hidup pada beberapa ruang abstrak. Nah, kemudian didefinisikan seluruhnya itu dengan perkalian antara objek-objeknya. Jadi lebih abstrak ya. Dalam matematik itu rotasi itu tidak seperti yang dipikirkan oleh kita di fisika ya. Kalau kita di fisika langsung memikirkan rotasi itu ya matriks ada 3x3, kemudian ada komponen-komponennya di dalamnya. Nah, representasi itu kalau kita gambarkan itu seperti halnya kita misalkan ada objek ya, objek. Jadi misalkan ada sebuah objek. Kemudian kita transformasikan ke dalam bentuk foto ya atau peta. Jika ada sebuah objek atau pemandangan atau apa saja lah yang nyata di dunia nyata, kemudian kita representasikan ke dalam sebuah foto atau sebuah bagan atau apapun ya yang dia objeknya menjadi lebih sempit ya. Jadi pemetaan dari suatu objek real ke objek dalam bentuk visual gambar ya. Nah, jadi dalam kasus ini foto di sini misalkan atau pemandangan atau sebuah tempat misalkan atau sebuah kota misalnya ada foto dari sebuah lokasi ya. Nah, tentunya foto dari sebuah lokasi atau misalkan sebuah kota misalnya itu bukan lokasi atau kota itu sendiri ya. Foto dari sebuah lokasi atau kota tentunya bukan lokasi atau desa itu sendiri. Maksudnya dia tidak secara kita ambil fotonya kemudian yang dipetakan ya yang kita ambil lokasi atau desanya atau kotanya kemudian yang dipetakan sesuai gitu. Tidak, hanya perwakilan saja. Hanya perwakilan saja yang ditunjukkan. Tentunya skalanya pasti berbeda juga. Nah, kemudian ciri-ciri yang melekat di lokasi atau di kota itu, misalnya ada gerbangnya, ada jalannya, kemudian di bagian fotonya atau di petanya juga sama juga, diwakilkan atau direpresentasikan, seperti itu. Itu gambarannya. Terkait dengan hubungan suatu grup dengan representasinya. Nah, secara praktis, ketika kita berkaitan dengan sebuah grup, kemudian kita nyatakan dia dalam matriks, maka kita
Jadi kita teruskan saja ya untuk level ini untuk level perhitungan ya, level praktis lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita berkaitan dengan komputasi ya, lebih mudah melakukan komputasi menggunakan komputer untuk mengalihkan matriks daripada menggunakan tabel perkalian. Jadi tentunya kalau misalkan kita berkaitan dengan grup, berarti kita berkaitan dengan tabel perkalian ya. Kemudian kalau representasi, karena kita nyatakan representasinya dalam sebuah matriks, maka kita akan bertemu dengan perkalian antar matriks. Jadi kalau kita minta komputer untuk mereproduce atau menghasilkan perkalian antar matriks, dia lebih mudah ketimbang kita mengalihkan dan menggunakan tabel perkalian grup. Jadi di bagian tadi kita ingat DG1, DG2, ini representasi masing-masing, itu merupakan representasi dari perkaliannya, keduanya. Jadi dalam kasus ini representasi dari sebuah identitas itu adalah sebuah matriks identitas. Ini matriks, dia ukurannya di sini, ukurannya D kali D. Nah, ukurannya D kali D itu bergantung representasinya, representasi tertentu. Nah, kemudian kalau yang di bagian ini berkaitan dengan elemen dari grup. Nah, jadi kita nyatakan representasi dari sebuah identitas sebagai matriks D kali D. Nah, kemudian ketika kita kalikan representasi dari identitas G dengan sebuah representasi identitas dengan sebuah representasi dari anggota grup G, maka kita bisa tuliskan ini adalah D IG dan berlaku DG untuk setiap G. Nah, kemudian kalau DI DG ini saya kalikan dari kanan dengan sebuah representasi dari inverse G, maka ini menjadi DI kemudian DG, kita keluarkan kurungnya, menjadi DG inverse. Nah, menjadi di bagian ini sendiri adalah DI dan ini adalah DI. Kemudian
Jadi kita bisa tuliskan ini adalah DI. Nah, sekarang kita kalikan dengan inverse ya, dengan inverse dari representasinya. Jadi DI kemudian ini DI, nah, kita kalikan dengan inverse dari representasinya. Itu sama dengan, ini sebenarnya sangat trivial sekali, tapi untuk membuktikan representasi dari sebuah identitas itu adalah matriks identitas D kali D. Ini, kemudian relasi kita dapatkan ini adalah DI dan ini adalah matriks identitas. Dan di sini berlaku juga bahwa DG inverse itu sama dengan inverse dari representasinya. Jadi inverse dari DG. Nah, kemudian di bagian berikutnya menjadi pertanyaan bagi kita, apakah setiap grup itu memiliki representasi ya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah berikutnya di sini. Apakah setiap grup G memiliki representasi. Kemudian pertanyaan ini yang pertama. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, berapa banyak representasi yang dimilikinya? Maksudnya yang dimiliki grup itu. Pertanyaan. Kemudian pertanyaannya yang berikutnya, setelah ditanyakan berapa banyak, kemudian apakah jumlahnya tak berhingga? Jadi apakah jumlahnya tak terbatas ya representasinya? Nah, ini jadi pertanyaan. Yang mendasar di teori representasi. Nah, kemudian kita sudah pelajari sebelumnya, jadi kita ini pengingat ya di bagian sebelumnya. Di bagian sebelumnya kita belajar setiap grup berhingga itu isomorfik ya. Isomorfik dengan subgrup Sn. Ya, jadi kalau kita ketemu dengan sebuah grup yang berhingga, maka kita bisa kaitkan atau isomorfik dengan sebuah subgrup Sn atau grup Sn ya. Nah, kemudian yang berikutnya karena kita sudah
dapat pernyataan ini setiap grup berhingga isomorfik dengan subgrup Sn. Kemudian grup Sn, nah, grup Sn sendiri itu memiliki representasi matriks. Nah, jadi dari sini kita bisa kaitkan. Jadi kalau setiap grup berhingga isomorfik dengan sebuah subgrup Sn, dan kemudian Sn sendiri dia memiliki representasi matrik. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat simpulkan. Kita bisa dapat simpulkan setiap dari kedua ini ya. Kita simpulkan setiap grup berhingga dapat direpresentasikan dengan matriksnya. Jadi itu yang jadi catatan di bagian ini. Nah, contohnya misalkan pada bagian berikutnya ya. Kalau ini dia itu subgroup ya, sebuah subgroup Sn, kemudian kita bisa representasikan dalam sebuah matriks ya. Nah, kemudian di bagian berikutnya grup rotasi ya, grup rotasi, kemudian Lorentz ya, itu juga kita biasanya definisikan juga dalam atau direpresentasikan dalam suku matriks ya. Jadi grup contoh ya, rotasi, kemudian grup Lorentz, ini kita representasikan dalam bentuk matriks. Kemudian jadi pertanyaan untuk kasus grup penjumlahan bilangan real. Jadi pertanyaannya di sini kasus penjumlahan grup yang terkait dengan penjumlahan bilangan real. Apakah mungkin direpresentasikan Nah, ini pertanyaannya. Kenapa ini menjadi pertanyaan? Karena pada kasus grup yang terkait dengan penjumlahan bilangan real, itu berarti dia berkaitan dengan penjumlahan, kemudian direpresentasinya itu adalah perkalian. Bagaimana mungkin
Ini mengaitkan penjumlahan dengan perkalian. Ini yang jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan. Nah, jadi kita misalkan di sini, solusinya di sini. Kita misalkan, nyatakan misalkan DU sebagai representasi dari matriks satu dimensi. Jadi ini DU-nya matriks satu dimensi. Kita nyatakan aja dia matriks 1x1 representasinya. Nah, dari sini kita bisa peroleh kalau misalkan dia kita kaitkan representasinya ini dengan isinya adalah entry-nya adalah eksponensial, maka ketika kita lakukan perkalian DU dan DV, representasi U dan representasi dari V, maka kita akan peroleh sifat. Di sini kita bisa dapatkan, ini kan berarti ini adalah EU, ini adalah EV. Dan ini sendiri adalah EU plus V. Berarti ini sama dengan DU plus V. Nah, jadi dari sini kita bisa nyatakan penjumlahan. Nah, di sini ya, ini kalian bisa lihat di sini. Ini adalah penjumlahan dan di sini adalah perkalian ya. Di situ kita bisa lihat ya hubungan antara perkalian di sini dengan di sini adalah penjumlahan. Nah, kemudian kita tinjau kasus lain ya untuk matriks dua dimensi. Jadi DU ini dua dimensi, maka kita bisa nyatakan dua dimensi. Maka kita bisa tuliskan, misalkan ya, ini 1 U 0 1. Dari sini kita bisa dapatkan DU DV. Nah, ini kan berarti ya, kita bisa nyatakan ini berarti kan 1, kemudian U 0 1, nah, kemudian di bagian sini adalah 1 V 0 dan 1. Nah, dari kita bisa peroleh hasilnya, yang bagian ini kita kalikan dengan bagian ini ya. Jadi berarti dia 1 pertama, kemudian yang ini tadi udah, kemudian yang bagian ini tentunya 0 ya. Jadi 1, kemudian di sini 0. Kemudian berikutnya adalah ini 1, 0 ya. Kemudian ini juga 0. Jadi ini komponen ini adalah 0. Nah, kemudian komponen yang berikutnya ini adalah U, kemudian V. Berarti ini adalah U ditambah V. Nah, tentunya ini adalah 0. Nah, dari sini kita bisa nyatakan ini berarti hasilnya adalah D U tambah V. Jadi perkalian kita bisa nyatakan atau penjumlahan kita nyatakan dalam perkalian. Nah, itu maksudnya. Dengan catatan di sini yang jadi identitas di sini adalah di kasus ini identitas adalah D0
0 sama dengan I. Nah, dari sini kita bisa lihat kan 0 sendiri adalah identitas dari penjumlahan. Kemudian di bagian awal terkait dengan grup Lorentz yang kita nyatakan di awal, di bagian awal kuliah ini, grup Lorentz 2 dimensi juga merupakan grup penjumlahan ya. Jadi di sini kita bisa dapatkan dpi 1 dpi 2 itu sama dengan dpi 1 tambah pi 2. Nah, dan pi-nya itu menyatakan sudut. Kalau kalian belajar di relativitas khusus ya, berkaitan dengan sudut Bush. Nah, kemudian kita masuk ke representasi dimensi D ya. Nah, di sini kita masuk ke representasi dimensi D. Nah, representasi dari dimensi D itu merupakan pemetaan dari grup terhadap beberapa subgrup ya. Jadi saya ulangi sebentar ya. Mungkin tadi ada yang terputus ya. Jadi di bagian terakhir tadi sebelum signalnya kurang baik ya. Jadi ini kita masuk ke contoh-contoh dari sebuah grup ya dan representasinya. Jadi di bagian tadi kita ingat kembali bahwa setiap grup berhingga itu isomorfik ya. Kita bisa kaitkan ya dengan subgrup SN ya. Nah, dan grup SN sendiri itu dia memiliki representasi matriks. Jadi yang jadi pertanyaan di sini, apakah kita bisa mengaitkan ya sebuah grup dengan representasinya. Kemudian berapa banyak representasi yang dimiliki. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah jumlahnya tak berhingga. Jadi ini contoh-contohnya tadi. Kasus yang jadi pertanyaan di sini juga, apakah sebuah grup ya terhadap grup bilangan real ya terhadap penjumlahan, apakah kita bisa kaitkan dengan representasi atau bisa direpresentasikan. Ternyata kita bisa representasikan. Jadi contohnya ini adalah representasi dari U, kemudian kita nyatakan dia dalam eksponensial, tentunya dia matriksnya satu dimensi. Nah, ketika kita lakukan seperti ini, DU, DV, kita peroleh perkalian di sini jadi kaitan dengan penjumlahan. Untuk kasus yang lebih besar dimensinya, kasus 2 dimensi, yang terkaitan juga dengan bilangan real ini juga kita bisa kaitkan dia dengan penjumlahan. Kemudian representasi dari dimensi D ya, itu berkaitan dengan pemetaan grup G terhadap beberapa subgrup grup linear ya, dengan dimensi D di sini. Nah, kemudian grup SO3. Kalau grup SO3 sendiri itu dinyatakan dalam sebuah matriks. Nah, terakhir tadi kita
masuk di ini apa? Di representasi akar. Jadi kalau representasi Zn itu kita, atau akar ya, akar 1, akar kuadrat 1, Zn, kita bisa nyatakan dia dalam satu dimensi. Dalam satu dimensi ya. Jadi kita nyatakan di sini EI, jadi kita masih ingat kembali akar dari ini ya, EPJ per N. Direpresentasikan oleh dia sendiri ya, direpresentasikan oleh dia sendiri. Jadi di sini J-nya berangkat dari Y sama dengan 0, kemudian sampai dengan N min 1. Nah, kemudian representasinya, representasi dari E, I, 2Pi, J per N, ya, itu karena dia direpresentasikan dengan diri sendiri, tentunya berarti adalah E, I, 2Pi, K, J per N. Jadi pangkatkan dengan K. Nah, dengan K-nya sendiri di sini adalah 0, dan seterusnya sampai dengan N min 1. Jadi kita bisa cek di sini ya. Kita periksa. Kita periksa. Kita periksa di sini D, E, I, 2Pi, J 1 per N. Kemudian D, E, I, 2Pi, J2 per N. Nah, representasinya tadi adalah kita pangkatkan dengan K. Jadi ini adalah E, I, 2Pi, kemudian K, C1 per N. Nah, kemudian ini adalah E, I, 2Pi, K, J2 per N. Dari sini kita bisa tuliskan ini adalah E, I, 2Pi, K, J1 plus J2 per N. Nah, dan ini sendiri adalah representasi dari E, I, kemudian 2Pi, J1 plus J2, kemudian per N. Nah, terlihat seperti trivial, tapi maksudnya adalah representasi dari ini masing-masing ya. Ya, itu sama saja dengan representasi dari perkaliannya. Dari kaitan dengan ini adalah terkait dengan grup Zn. Itu maksudnya. Kita kaitkan antara grupnya itu dengan representasinya.
Nah, dari sini kita bisa uji ya, uji dengan apa? Objek ya tertentu ya, misalkan Z2, Z3 misalkan. Jadi misalkan untuk grup Z3. Nah, untuk grup Z3 representasinya ya, satu dimensi juga, tentunya anggotanya adalah, masih ingat, 1 W ya, W kuadrat. Nah, di sini W sendiri adalah sini, di mana W sendiri adalah dua pi I per 3 ya. Kalau salah itu, saya takut salah. W-nya sendiri adalah E 2 pi I per 3. Nah, itu. Atau kita nyatakan sebagai akar pangkat 3 dari 1. Di akar pangkat 3 dari 1. Nah, untuk kasus akar pangkat 3 dari 1 ini, kita bisa nyatakan representasinya 1 ini kan W kuadrat, ini menjadi ini berarti W kuadrat, kemudian di sini adalah W pangkat 4. Nah, kemudian ini sendiri adalah, disendirikan sebenarnya adalah 1, ini adalah W kuadrat, dan ini adalah W pangkat 3. Nah, ini kita bisa dapatkan. Nanti representasinya adalah 1 W kuadrat. Kemudian ini adalah W pangkat 3 sendiri adalah 1, atau identitas. W. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan Z3 itu memiliki 3 representasi irreducible yang namanya. Jadi di sini kita bisa tuliskan Z3 memiliki 3 representasi irreducible. Saya stop dulu screen-nya. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke karakter ya. Jadi di sini karakter adalah fungsi dari kelas. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, di bagian sebelumnya, berbagai grup memiliki banyak
representasi ya. Jadi dia memiliki banyak representasi berbeda. Kemudian di sini kita simbolkan atau kita labelkan, atau kita beri label ya. Kita labelkan. Representasi yang berbeda-beda dengan pangkat. Jadi kan representasinya banyak, jadi kita nyatakan dia dalam R, ya, pangkat R atau S. Ya. Jadi kita bisa tuliskan representasinya menjadi D, R, kemudian G. Jadi ini berkaitan dengan untuk representasi matriks dari elemen G dalam representasi R ya. Jadi kalau S dia berarti representasi yang berbeda ya. S. Jadi karakter yang saya sebutkan di awal tadi ya, karakter dari sebuah grup G itu definisinya adalah merupakan trace dari representasi dari grup G. Jadi itu definisinya. Nah, kemudian berkaitan dengan ekivalensi ya. Di ekivalensi, sifat ekivalensi, kalau misalkan ada sebuah grup dinyatakan ekivalen, misalkan G1 dan G2, itu ketika ada anggota grup yang lain, F, dalam hal ini, kemudian kita lakukan transformasi seperti ini, dia sama, maka dia berada pada kelas ekivalensi yang sama. Nah, ini definisi ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan di sini, apakah sebuah grup yang dia memiliki kelas ekivalensi yang sama juga memiliki karakter yang sama? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, kita uji saja. Jadi kalau kita ambil karakter G1 itu adalah trace dari G1. Nah, trace dari G1 ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian trace-nya trace dari kelas ekivalensinya DR di sini kita tuliskan, berarti kita tuliskan aja seperti ini, DR F inverse P2 inverse, kemudian kalau dia sama berarti dia berlaku sifat itu. Berarti kita bisa tuliskan di sini trace-nya adalah trace dari masing-masing ya. Jadi trace masing-masing di sini DR
maka ini berarti DR F inverse, kemudian DR G2, kemudian ini adalah DR dari F-nya. Trace masing-masing ya. Trace ya, trace masing-masing. Trace kita keluarkan ininya. Representasinya ya. Representasi dari masing-masing. Trace dari perkalian representasinya. Kemudian kita bisa tuliskan karena dia bersifat siklik untuk ini trace, maka kita bisa, jadi ini sifat ini di review aljabar yang di awal ya, bahwa trace yang siklik itu kita bisa bolak-balik dia seperti ini. Jadi kita bisa tuliskan ini adalah DR G2, kemudian di sini adalah DR F, kemudian di sini adalah apalagi yang kurang nih, DR G2, DR F inverse-nya. Nah, menggunakan sifat di awal sebelumnya bahwa DG1, DG2, representasi G1, representasi G2 itu sama dengan representasi dari perkaliannya, maka kita bisa tuliskan ini adalah TR, kemudian ini representasi dari G2, dan ini yang bagian ini F dengan F inverse, maka ini adalah representasi dari identitas. Berarti kita bisa dapatkan di sini trace dari G2. Dan ini sendiri merupakan karakter, definisi dari karakter G2. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa ketika ada sebuah grup yang ekivalen, maka dia juga memiliki karakter yang sama. Jadi kita bisa tuliskan lebih definitif di sini dengan ungkapan lain. Jika G1 ekivalen dengan G2, kemudian karakter dari G1 itu akan sama dengan karakter dari G2. Nah, dengan demikian, sini kita bisa mendapatkan kesimpulan. Demikian. Karakter dari sebuah kelas ekivalensi itu sama dengan trace dari anggota grupnya yang berada pada kelas ekivalensi tersebut. Jadi sini untuk G elemen dari kelas ekivalensi itu. Jadi berapapun anggota grup yang ekivalen di situ, maka dia akan memiliki karakter yang sama. Itu kesimpulannya dari sifat ini. Jadi contohnya misalkan kita pelajari sebelumnya, kita pelajari misalkan A4 ya. A4 itu dia memiliki 4 kelas ekivalensi. Nah, kemudian untuk representasi SR-nya, fungsi dari C, juga memiliki 4 nilai. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa karakter
adalah sebuah fungsi dari kelas. Nah, sekarang kita masuk ke representasi ekuivalen. Jadi yang menjadi pertanyaan itu seberapa banyak representasi dari grup ya? Itu yang tadi ya, representasi dari grup sebanyak berapa banyak. Jadi kalau misalkan ada representasi dari, misalkan ya, ada representasi DG, kemudian dan D aksen G, dan DG sama DG prime, dikatakan memiliki representasi yang sama secara formal ya di sini, secara formal jika keduanya ekuivalen. Jika keduanya, kita bisa tuliskan langsung aja, terhubung melalui transformasi similaritas. Jadi di sini kita bisa tuliskan D aksen atau D prime G, kita nyatakan S inverse D G S. Nah, itu transformasi similaritas ya. Jadi di sini DG dan D prime-nya itu dia secara esensi matriks yang sama. Nah, kemudian kalau misalkan kita kalikan ya D prime ini, representasi ini, misalkan dia representasi prime G1 sama representasi ekuivalen yang G2. Apakah kalau kita hubungkan dia sama ya dengan perkalian representasi G1, G2 yang bukan prime-nya, unprime-nya. Nah, kita lihat dari hubungan similaritas ini, nah kita cek saja. Berarti ini kita bisa tuliskan ini adalah S inverse, kemudian ini adalah D G1, kemudian di sini adalah S, kemudian di sini adalah S inverse, kemudian di sini adalah D G2, kemudian di sini adalah S-nya. Jadi kita bisa tuliskan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat ini sendiri adalah identitas. Maka kita bisa nyatakan ini, tuliskan S inverse D G1
D, D2, kemudian S. Nah, kemudian ini juga berkaitan. Berarti ini kita bisa tuliskan S inverse D, D1, D2, S. Nah, ini berkaitan dengan transformasi similaritas. Berarti ini adalah D aksen. G1, G2. Nah, jadi dia memenuhi sifat yang sama ya. Dari yang sebelumnya di awal-awal ya. Nah, sekarang kita masuk ke representasi. Sebelum kita akhiri di sini, masuk ke representasi reducible dan irreducible. Representasi reducible dan irreducible. Jadi kita bisa ambil contoh ya di sini yang paling gampang ya. Kita ambil contoh, kita tinjau di sini, tinjau grup SO3. Jadi grup rotasi atau grup rotasi 3 dimensi ya, SO3, dia memiliki representasi trivial ya. Jadi dia memiliki representasi trivial. Dia representasi trivial yang pertama adalah DG D1 G sama dengan 1, dan representasi berikutnya berkaitan dengan 3 dimensi itu D3 G. Nah, jadi pertanyaan di sini kembali lagi menjadi pertanyaan, apakah ada representasi lainnya? Ini representasi trivial disebutkan karena kalau misalkan elemennya hanya satu saja kan trivial sekali kan. Dia akan memenuhi sifat-sifat representasi sebelumnya. Kemudian kalau yang 3 dimensi ini ya dia sendiri ya. Makanya namakan dengan trivial. Nah, tentu jawabannya bisa. Bisa contohnya kita bisa bangun menjadi 8 dimensi. Di sini kan bisakah kita memperoleh representasi yang lebih tinggi? Jadi pertanyaannya. Bisa contohnya representasi 8 dimensi. Dimensi 8. Jadi kita bisa tuliskan representasinya. Kita bisa tuliskan di sini adalah D, G. Kemudian di sini kita bisa tuliskan D1, G. Nah, di sini kita bisa tuliskan dia 0. Kemudian di sini 0 juga. Kemudian di sini juga 0. Kemudian berikutnya di sini representasi 0 juga. Hanya di bagian diagonalnya saja. Berarti ini adalah representasi 1 juga, trivial. Kemudian di sini juga 0. Di sini juga 0. Kemudian sini juga 0, sini 0,
Nah, sekarang di sini masuk representasi dari yang 3. Di sini juga 0. Dan terakhir di sini representasi 3. Oke. Sini 0, sini 0, sini 0. Jadi kita bisa tuliskan ya, seperti itu. Memakan ini blok diagonal ya. Jadi kita bisa tuliskan. Kemudian untuk memperjelas kita bisa tuliskan garis-garis seperti ini. Jelas melihat lebih jelas batas-batasnya. Ya. Dari sini matriks ini kita sebutkan sebagai blok diagonal. Nah. Berisi maksudnya di sini ya. Dia itu terdiri dari matriks yang lebih kecil di sepanjang diagonalnya. Jadi dia berisi matriks yang lebih kecil di sepanjang diagonal ini. Kalau kalian lihat di sini, yang ini ya, ini kan representasi satu dimensi, kemudian ini 3 dimensi, 3 dimensi. Dia berisi matriks yang lebih kecil di sepanjang diagonalnya. Nah, kemudian simbol 0 ya, atau 0 ya di masing-masing ini itu menyatakan itu dia memiliki beberapa arti. Memiliki beberapa arti. Ya, ada beberapa pengertian ya. Beberapa arti. Itu bisa dapat berupa matriks satu kali satu dengan entry 0, kemudian 3 kali 1 dengan entry 0, kemudian bisa juga 3 kali 3 dengan entry juga sama 0, atau 1 kali 3 dengan entry 0. Jadi itu berbagai pengertian ya dari masing-masing tanda 0 ya di blok diagonal. Jadi kita bisa tuliskan di sini setiap elemen G direpresentasikan oleh matriks 8 kali 8 TG. Nah, ini karena di sini 8 itu sama dengan
1 tambah 1 ditambah 3 tambah 3. Dari representasi yang tadi, yang irreducible tadi, yang trivial tadi. Kita kombinasikan menjadi representasi yang lebih besar. Jadi 8 dimensi. Kemudian jadi pertanyaan di sini yang paling mendasar ya bagi kita di fisika, di matematik, apakah representasi DG yang dimaksud di sini itu merupakan representasi yang baru? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tentu tidak. Kita tidak bisa sebutkan dia menjadi representasi yang baru karena ini sangat trivial sekali. Jadi kita bisa membentuk reducible representation atau representasi yang masih bisa direduksi dengan mengkombinasikan representasi yang tereduksi. Nah, itu yang jadi pengertian di sini. Atau dalam bahasa yang lebih matematis, kita sebutkan DG di sini itu merupakan direct summation dari masing-masing representasinya. Itu. Jadi kita bisa membangun representasi yang lebih besar dari representasi yang reducible. Tentunya representasi ini kita tidak bisa namakan sebagai representasi yang baru, karena memang sangat trivial sekali. Kita bisa bangun representasi yang lebih besar dari representasi yang lebih kecil. Itu saja, saya matikan dulu screen-nya.